Wa bassara man ahabbahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar fajtahadu fi mardatih. Coba lihat uslubnya dahsyat sekali. Ini maqam murad semua. Muradin, ini kan tadi murad ya? Murad. Murad itu bukan dia lagi yang beriradah. Dia bergerak dalam iradahnya Allah. Dia tidak mandang iradah dia lagi. Karena dia tidak menganggap dia yang berkehendak. Contoh gampangnya gini. Ketika kita sholat, apakah kita yang rukuk sujud atau kita digerakkan rukuk sujud? Sebenarnya yang mana? Tubuh ini milik siapa? Nah, ketika kita ruku, sujud, itu kan yang gerakin dia. Dan itulah hakikat jawaban hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya untuk ruku, sujud, baca Fatihah kecuali. Nah, seharusnya seorang itu sudah wusul dulu dalam azan, baru dia takbir. Ini rahasianya kenapa takbir diulang di belakang. Allahu Akbar, pembuka hijab pertama. Yang kedua, hijab baqa namanya. Jadi hayya 'alas shalah itu membuka ke sana. Ya. Wa bassara, dan Allah membimbing pandangan man ahabbahu, siapa yang dia cintai. Nah, tadi ijtaba, orang yang udah ijtaba jadi muqarrabin. Kalau jadi muqarrabin abrar, berarti dia kekasihnya Allah. Dan Allah akan membimbing kekasih-kekasihnya. Wa bassarahu man ahabba. Maksudnya, yang melihat bukan basar dia lagi. Kuntu sama'ul ladzi yubsiru bih. Yang melihat bukan dia lagi, akulah yang melihat. Yang memandang bukan dia lagi, akulah yang memandang. Jadi kiai itu nggak ada yang sakti cuma Allah. Mursyid itu nggak ada yang bisa baca isi hati orang, dia dibacakan oleh Allah. Gitu. Jadi antum jangan kultuskan kiai mursyid, sama kayak kita semua, nggak aja beda. Bedanya kolbu dia langsung nerima sinyalnya dari Allah. Kalau antum kan pakai Telkomsel dulu, kayak XL apalagi Indosat. Sini ada Access juga. Ya, sebut semua biar nggak iklannya. Wa bassara man ahabba. Maka ada ungkapan ana man ahwa ana. Jadi orang kalau udah cinta, kehendak dia ya kehendak kekasihnya, kehendak kekasihnya kehendak dia. Idza ra'aitahu ra'aitani wa adza ra'aitani ra'aitana. Jika engkau memandang dia, engkau melihat aku. Jika engkau melihat aku, engkau tidak melihat aku, tapi memandang kami. Ini ungkapan-ungkapan orang lagi kasmaran. Kasmaran kepada Allah mirip-mirip lah ya. Wa bassara man ahabbah. Nah ini maqam fana namanya. Allah ganti casingnya. Jadi 7 sifat ma'aninya diganti Allah semua. Cuma, ini maqam kewalian. Kan 7 sifat ma'ani kan? Ma'nawiyah. Benar? Apa aja? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, basar, mutakallim. Ada wali, dia kalau ceramah gak bisa. Berarti dia gak sampai di fana mutakallim. Kalam dia belum fana. Tapi kalau dia ngomong, dia berceramah bisa. Nah, ini mutakalam itu banyak. Ada yang babnya di bab kalam, ngomong, muhadarah. Ada yang di bab namanya khatir rabbani. Dia kalau ngomong A jadi. Itu bukan dia ngomong. Ada kan kiai begitu? Ntar pasti begini nih, ntar pasti rame nih. Terus bener rame. Berarti kiai itu lagi dipinjam, lagi dileburkan kalam dia dalam kalam Allah. Itulah makom kewalian dia. Fana pada bab kalam. Tuh, cara memahami wali dari sifat yang 7 itu. Oleh ahli ma'rifat, mereka geleng-geleng kepala, ini Abul Hasan Asy'ari ini wali apa? Wali kutub beliau itu. Kutubnya sudah sangat tinggi sekali. Di sebenarnya satu tempat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuma Syekh Abdul Qadir di ujung. Kan satu makom itu ada 7 tingkatan. Nah, di tingkatan itu Syekh Abdul Qadir paling ujung. Maka setiap kali orang muzikiran selalu ila hadrati ila sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana aja orang begitu bacanya, ya. Ajib itu. Padahal kita ini bukan orang Baghdad, ya kan? Di Baghdad sendiri orang udah begitu.
Dan sekarang yang paling banyak ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani itu Indonesia. Setiap gang itu ada. Ya, manakib. Di Mesir udah jarang. Di Irak udah jarang. Maka walaupun Indonesia ini santai, tapi tenang aja. Energi ila hadrati itu udah ngalir dalam tubuh kita semua. Antum tenang aja, tinggal disetrum jadi. Kebangkitan Nahdah, bukan Nahdlatul Ulama Fuqaha, Nahdlatul Arifin nanti. Jadi ujung Nahdlatul Ulama itu harusnya Nahdlatul Arifin, jangan Nahdlatul Proyek ya. Proposal tuh kan, ente tahu kan? Oke, ada wali yang fananya di bab ilmu. Maka kalau dia ngomong, bukan dia, ini kayaknya nggak ada di kitab ini. Ini bukan kitab bumi ini. Kok dia bisa ngomong ini ya? Orang-orang pada bengong, keke pada bingung. Saya udah khatam kitab ini, tapi kok nggak menemukan apa yang dibaca di kitab yang sama? Berarti dia fana fi ilmillah. Baru terbersit di hati, dijawab. Berarti dia sama. Ya, paham di situ ya? Maka orang yang disebut wali kutub itu 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu lebur dia di dalamnya. Itu disebut wali kutub. Kalau nggak kutu kupret. Minum dulu. Santai. Jadi wali bukan orang bisa terbang, itu mah gampang, lebih sakti burung kali dari kita. Ya, sakti ya lebih hebat batu kali dari kita. Terbang semua. Lah ya salam. Kalau kayak gitu mending pakai meriam aja, mati langsung. Bukan itu yang disebut wali. Itu bagi wali bisa. Kalau Allah lagi takdirkan dia begitu, dia bisa ngambil jatah. Itu namanya fasilitas. Diizinkan, tapi nggak boleh sering-sering. Ya, kalau sering-sering nanti rusak sunatullah, kan sunatullah nggak boleh rusak. Wali itu nggak boleh sering-sering menunjukkan khariqul adah. Kan khariqul adah ini kan kejadian hukum Allah yang terjadi ada yaudu, berulang-ulang. Maka wali nggak boleh jajan tiap hari. Antum kan maunya jajan mulu, ya maunya kesaktian, sakti mulu. Akhirnya yang turun bukan kekuatan ulwi dari langit, yang turun dari sufli. Cuma dia bawa jaket palsu, jaket langit, padahal dari langitan. Dikira itu malaikat, padahal khadam jinni. Gitu. Terlalu ngeyel gitu. Pengen terjadi sebelum saatnya. Jadi kenapa terjadi ada penyimpangan dalam jalan spiritual? Karena orang menghendaki keajaiban sebelum masanya. Nggak sabar dia. Kalau orang tarekat kan sabar, tenang, zikir satu-satu, ntar ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi. Jadi telaten dikit-dikit. Kalau mau belajar sakti kan enggak, pakai jalur kegelapan, zulumat. Jalur pintas semua itu. Jalur pintas itu 2, ada jalur nur, ada jalur nar. Antum mau pilih yang mana? Kalau nur ada 2 lagi, ada taat, ada ma'rifat. Yang cepat itu namanya ma'rifat. Ma'rifatullah. Dari tadi zikir nih, pasti 10 menit udah kesemutan. Tapi dari tadi belum kesemutan kan? Tuh, energi ma'rifat. Ya. Energi ma'rifat begitu. Ngantuk-ngantuk kan? Jam ini kan udah ngantuk ini. Tapi kalau ruhnya lagi hidup, kalah badannya. Ini coba orang-orang ini belum tidur, paling 1 jam tidur, teman-teman saya ini. Wajah-wajah PA nih. Ya. Tapi mereka asik dengan ma'rifat. Sudah mulai asik. Karena udah nggak mandang fisik gurunya. Udah mandang di belakang itu, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau mau kenal wali, tapi ini versi dulu ya. Ntar kutub akhir zaman, itu lebih dari 7 sifat. Nanti masuk lagi ke bab zat namanya. Jadi wali kutub di akhir zaman lebur ma'rifatnya, bukan lagi dalam ma'rifatus sifat ma'ani ma'nawiyah, tapi dia sudah masuk ke ma'rifat zatiyah. Nanti sabar ya. Itu kan ini baru dibuka ini.